Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia mahasiswa, ya, yang pada siang hari ini kita melanjutkan kembali apa yang sudah saya berikan pada pertemuan sebelumnya, ya, di mana dalam pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai conceptual framework ya for financial reporting. Ya. Dan saya belum lihat ini kayaknya, ya, belum lihat bahwa di dalam WA group atau email, ya, ataupun secara japri itu pertanyaan dari kalian semua, ya. Untuk itu kita lanjutkan lagi materinya, ya. Dan sebelum kita melanjutkan materi kita untuk siang hari ini, ya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya, jangan lupa bahwa segala sesuatu itu harus diawali dengan doa supaya apa yang kita rencanakan atau yang kita inginkan, ya, kita harapkan dapat diterima, ya, oleh kita, ya, dengan baik, ya. Dan ini akan menjadi satu hal yang penting bagi kita, ya, terutama kalian, ya, ke depannya, ya. Baik, ya. Kita akan membahas, ya, di pertemuan yang keempat ini, ya, mengenai the accounting information system. Wah, ya. Apa ini maksudnya, ya? The accounting information system, ya. Seperti yang kita ketahui, ya, bahwa setiap aktivitas kita disadari atau tidak itu sebenarnya mengandung, ya, accounting sebenarnya, ya, mengandung transaksi accounting. Contoh, ya, kita menerima uang dari orang tua kita itu sebenarnya bagian dari transaksi, ya, accounting, ya. Jadi orang tua kita atau mungkin kalau kalian sudah ada yang nyambi bekerja, ya, itu sudah terima uang itu, ya, itu bagian dari transaksi penerimaan. Nah, setelah itu, apakah setelah penerimaan sudah selesai? Ternyata enggak, ya. Kalian harus membelanjakan uang itu, ya, karena kalian membutuhkan, ya, sesuatu. Nah, maka kalian akan membelanjakan uang itu. Nah, pada saat membelanjakan uang itu, tentunya uangnya berkurang, tapi kalian memperoleh barang, ya. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya terjadi di kita, ya. Bisa sadari atau tidak, dan ini, ya, setiap hari kita mengalaminya. Ya, kita mau beli pulsa, kita mau beli BBM, ya, naik angkot, ya, naik komuter lain, ya, itu semuanya pasti, ya, mengeluarkan uang. Nah, ini sebenarnya bagian dari transaksi yang sebenarnya terjadi hampir setiap hari, ya, sehingga kalau boleh saya katakan kalian itu sebenarnya setiap hari itu melakukan yang namanya transaksi akuntansi, ya, sehingga kalau kita belajar mengenai akuntansi itu sebenarnya sesuatu hal yang mudah, ya, sesuatu hal yang mudah gitu loh. Nah, cuma memang kita mempunyai kelemahan, ya. Kelemahan kita adalah mencatat, ya. Jadi apa yang kita terima, ya, terus kita keluarkan, ya, berlalu begitu saja, ya. Nggak ada catatan apa-apa sehingga nanti pada saat kita tersadar kadang kita baru ingat, "Oh ya, kemarin saya punya uang sekian," gitu loh. Nah, sekarang kok uang saya tinggal sekian gitu loh. Itu tanpa kita sadari sebenarnya, ya. Nah, untuk itu, ya, mari kita, ya, akan belajar, ya, mengenai accounting information system, ya. Jadi akuntansi itu sebenarnya enggak sulit sebenarnya, ya. Itu sebenarnya mudah, ya. Karena memang sudah kita alami setiap harinya, ya. Lanjut. Nah, ada model laporan keuangan yang, ya, saya yakin, ya, kemungkinan kalian sudah pernah melihat. Ya, oh, laporan keuangannya seperti ini gitu loh, ya. Dan untuk menjadi laporan keuangan seperti ini, ya, bukan serta-merta terus langsung disusun seperti ini, enggak, ya. Ada transaksi yang tadi yang saya sampaikan, ya, baik transaksi penerimaan maupun transaksi pengeluaran, ya. Setelah itu kita klasifikasikan, kita kelompokkan, ya,
ada yang masuk sebagai aset ya, baik aset lancar, aset tetap ya maupun aset yang lainnya ya. Juga ada yang masuk nanti mengenai kewajiban ya, pembayaran kita kepada pihak ketiga, kepada kreditur ya, seperti itu ya. Nah, yang seperti ini nih ya, cara menyusunnya itu adalah dari transaksi ya, sehingga dimulainya dari transaksi ya, lalu nanti kita susun ya sampailah menjadi yang namanya laporan keuangan ya. Jadi ya, laporan keuangan itu, menyusun laporan keuangan itu sebenarnya mudah ya. Karena apa? Itu tadi kita mengalami setiap hari ya. Coba kalau misalkan kalian mau aja mencatat apa yang kalian terima dan kalian keluarkan, itu akan kelihatan dan akan lebih mudah ya pada saat kalian nanti menyusun laporan keuangan ya. Jadi nggak usah takut, insya Allah laporan keuangan itu mudah ya. Bismillah ya, insya Allah bisa kalian seperti itu ya. Lanjut ya. Nah, nih ya, ternyata dalam menyusun laporan keuangan ada beberapa informasi ya akuntansi yang memang harus kita pahami ya. Yang pertama adalah mengenai sistem informasi akuntansi itu sendiri, di mana ya sistem informasi akuntansi itu sendiri ya terdiri dari beberapa hal ya. Misal terminologi dasarnya seperti apa sih mengenai akuntansi ya, bagaimana cara menentukan debit ya, bagaimana cara menentukan kredit ya. Karena kalau dalam akuntansi itu ya itu harus berpasangan ya, sistemnya berpasangan ya, bukan single entry tapi double entry. Kalau satunya nambah, satunya berkurang ya. Ada juga yang satunya nambah, ininya menambah juga ya. Ada yang satunya berkurang ya, menjadi berkurang juga ya. Karena di dalam akuntansi itu ada namanya sistem balancing ya, keseimbangan antara aset ya, antara dengan kewajiban dan modal seperti itu. Nah, itu nanti debit kreditnya harus sesuai ya. Terus bagaimana persamaan akuntansi? Nah, persamaan akuntansi yang tadi saya sampaikan ya, bahwa ada debit, ada kredit, ada aset ya sama dengan kewajiban ditambah modal seperti itu ya. Dan itu harus sama. Contoh misalkan asetnya 10 ya, terus modalnya 6, berarti kewajibannya ada 5 seperti itu ya. Selanjutnya ada financial statement dan struktur kepemilikan. Nah, ya, laporan keuangan ya. Nah, di dalam laporan keuangan yang tadi yang saya sampaikan ada yang namanya ekuitas. Nah, struktur ekuitasnya itu biasanya terdiri dari apa saja. Nah, nanti akan kita pahami, ya, akan kita ketahui ya. Ini sama aja pada saat kalian menerima uang dari orang tua, itu sebenarnya modal kalian. Ya, kalau kalian diibaratkan sebagai perusahaan, itu kalian adalah modalnya ya. Ada uang misalkan dikasih 100.000 dari orang tua ya, berarti kita mempunyai kas, tapi kita juga bisa dianggap di satu sisi yang lain adalah modal kita adalah 100.000 ya. Nah ya, jadi sebenarnya gampang ya, insya Allah kalau misalkan ini kalian lakukan secara rutin ya, apa yang menjadi transaksi ya, setiap harinya kalian catat ya, tidak akan sulit ya. Terus ya, ada juga siklus akuntansi. Ya, akuntansi itu tadi yang laporan keuangan itu ya tidak tiba-tiba menjadi laporan keuangan. Ya, itu harus diidentifikasi dulu ya, dicatat, jangan lupa catat, identifikasi ya. Terus setelah itu ada dibuatkan jurnal ya, terus diposting, trial balance dan lain sebagainya ya. Nah, yang seperti ini sangat penting ya. Yang seperti ini harus kalian pahami, ini adalah norma-norma ya, urutan-urutan ya, prosedur yang memang harus kalian lakukan supaya bisa menyusun laporan keuangan ya. Buatlah yang sederhana aja dulu. Kalau misalkan kita sederhana sudah dapat buat, insya Allah yang sulit pun tidak akan ada masalah gitu loh. Ya, karena yang sulit itu pasti berasal dari yang sederhana ya. Selanjutnya ya, di dalam financial statement ya, itu ada apa saja? Ada income statement, laporan laba rugi, ada statement of return earning ya. Istilahnya laporan laba ditahan. Ada statement of financial position ya, ada laporan posisi keuangan ya. Ada juga yang namanya closing entries ya. Jadi jurnal penutup ya. Insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Selanjutnya ya, apa itu dalam SIA itu? Ya, sistem informasi akuntansi. Nah, ternyata di dalam sistem informasi akuntansi itu adalah sifatnya pengumpulan.
dikumpulkan ya transaksi tadi, lalu diproses datanya ya. Untuk apa? Ya untuk itu tadi ya, untuk diketahui ya berapa asetnya, berapa kewajibannya, berapa ekuitasnya itu di situ ya. Lalu ya yang penting juga adalah bahwa ini adalah ya, kegiatan ini untuk menyebarkan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Siapa itu pihak yang berkepentingan ya? Kalau dalam dunia kerja, kalau istilah dalam perusahaan, ya karyawan juga bagian yang dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan ya. Manajemen jelas otomatis karena mereka pengen tahu ya yang dalam 1 tahun terakhir ini apa yang sudah perusahaan lakukan, hasilnya seperti apa ya. Itu ya yang apa yang pengen dilihat oleh perusahaan ya. Bagaimana dengan si pemilik atau pemegang saham? Oh tentu ya dia berkepentingan untuk mengetahui apakah si manajemen sudah menjalankan ya, perusahaan secara baik. Ya, mereka akan melihat kinerjanya seperti apa, labanya seperti apa, ada kemungkinan tidak bahwa si pemegang saham nanti akan menerima dividen dan sebagainya. Investor, apalagi investor akan melihat apakah perusahaan ini prospek ya apabila mereka membeli saham di perusahaan tersebut ya. Nah, bagaimana dengan karyawan misalkan kalau misalkan kita mau nanti pengen bekerja misalkan ya. Dia juga berkepentingan perusahaan tempat di mana saya bekerja itu seperti apa ya, bagus atau tidak ya. Jangan-jangan ya sekarang sekarang ini kondisinya lagi kurang baik gitu loh. Nah, ini hal yang seperti ini ya dapat diketahui dengan cara membaca ya atau memahami laporan keuangan. Nah, seperti itu ya. Nanti insya Allah ya ini kita akan sampai seperti itu ya. Nah, ternyata sistem informasi ini membantu manajemen. Ya. Nah, bagaimana cara mereka membantunya ya? Ternyata angka-angka yang ada di dalam laporan keuangan itu bukan hanya sekedar angka-angka, itu ada asalnya itu ya. Contoh, bagaimana ya mengetahui hutang ya, hutangnya dari siapa saja dan sebagainya. Itu di situ. Ya, itu di situ ya. Nah, terus yang kedua, bagaimana penjualan saat ini? Ya, apakah lebih baik dibandingkan sebelumnya atau gimana? Kalau misalkan nggak sebaik yang sebelumnya, lah itu perlu dievaluasi. Nah, terus perusahaan mempunyai aset apa saja sih gitu loh. Lalu bagaimana terkait dengan uang masuk dan uang keluarnya seperti apa ya. Terus bagaimana keuntungan di akhir periode ya. Terus aman tidak ya, dividen bagi pemegang saham. Lalu bagaimana untuk pengembalian aktiva bersihnya ya. Apakah meningkat atau stagnan atau bahkan turun ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya, itulah yang dipelajari dari laporan keuangan ini ya. Jadi sangat penting. Ya. Nah, terminologi dasarnya seperti apa sih ya? Ya, tadinya ya kita datang ke suatu tempat itu event. Setelah itu kita melakukan penjualan atau pembelian ya. Kita membeli itu artinya ya ada transaksi di situ, transaksi pembelian ya atau istilahnya jual beli. Ya. Lalu dari situ nanti ya langsung masuk akun ya. Akunnya macam-macam kalau di dalam laporan keuangan ya. Ya, tapi kalian nggak usah khawatir ya, akunnya itu gampang kok dihafalin ya atau gampang dipahami ya. Terus ada akun real, ada akun nominal ya, itu nanti dibedakan ya, mana yang masuk laba rugi, mana yang masuk laporan posisi keuangan seperti itu. Dan ada yang namanya buku besar. Buku besar itu sangat penting karena dia akan mengelompokkan ya setiap transaksi sesuai dengan akunnya. Ya, itu nanti masuk di situ ya. Lalu ya ada juga menjurnal. Menjurnal itu tadi ya, antara debit sama kredit itu harus berimbang. Setelah itu nanti dari jurnal itu akan diposting ya. Lalu dari posting itu akan dibuatkan yang namanya trial balance ya, neraca saldo. Terus dibuat penyesuaian, jurnal penyesuaian. Lalu ya jadilah yang namanya financial statement atau laporan keuangan. Ya. Nah, setelah selesai semuanya akan ditutup dengan closing entries ya atau ya jurnal penutup. Ya, inilah ya urut-urutan mengenai ya, pembuatan laporan keuangan. Ya. Nah, di dalam laporan keuangan ya, ya nyusun terutama membuat jurnalnya itu ada yang namanya debit dan kredit. Nah, sebuah akun menunjukkan pengaruh transaksi pada aset, ya, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan akun beban ya pada periode tertentu. Nah, misalkan ya
periode ini ya adalah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu adalah ya periode tertentu tadi. Ya, satu periode lah katakanlah seperti itu. Terus dilakukan juga secara double entry, yaitu sistem akuntansi berpasangan ya. Ada debit, ada kredit. Itu pasti akan selalu seperti itu. Jangan cuma satu ya. Kalau cuma satu pasti nanti tidak akan berimbang ya. Lalu pencatatan dilakukan bagaimana ya? Dengan mendebit setidaknya satu akun ya serta mengkredit akun yang lain ya supaya tadi seimbang ya, sehingga debit harus sama dengan kredit ya. Itu ya filosofinya yang penting. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ada akun ya di mana ya kalau kita lihat ini ya bentuknya seperti T. Nah, antara sebelah kiri dan sebelah kanan ya, sebelah kiri dinamakan debit atau kalau disingkat namanya DR, sementara yang sebelah kanan lima kredit atau CR. Dan ini akunnya apa? Akun namanya disesuaikan. Bisa kas, bisa bank, bisa piutang ya dan lain sebagainya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dalam bentuk T. Nah, bagaimana cara melakukan ini ya? Nah, selanjutnya ya, di dalam akun ini ya, kita lihat jika entry debit lebih besar dari entry kredit ya, akun akan memiliki saldo yang terletak pada posisi debit. Maksudnya apa ya? Kalau misalkan ini ada 3 transaksi ya, akunnya namanya ya bebas misalkan ya. Ini tapi biasanya akunnya adalah akun aset ya atau akun beban biasanya ya. Nah, ada transaksi pertama, dia menambah di debit sebesar 10.000 ya. Lalu ada transaksi berikutnya ya atau transaksi kedua ya, itu ada 3.000 dan dia munculnya di kredit. Nah, lalu ada transaksi yang ketiga ya, ternyata dia di debit juga. Nilainya 8.000. Sehingga ya kalau transaksi ini sudah selesai, kita jumlahkan antara debit sama kredit. Ya, kalau kita jumlahkan ini total, ini 18.000. Sementara kalau ini jumlahkan, ini jumlahnya adalah 3.000. Nah, berhubung debitnya lebih besar dibandingkan kredit, maka ya saldonya itu di posisi debit. Nah, ya nilai saldonya di posisi debit. Ya, ini 18, ini 3. Maka kalau misalkan kita jumlahkan ya atau kita kurangkan ya, dijumlahkan ini apa 18 ini 3 apa 3. Kalau kita kurangkan 18 dan 3 itu jumlahnya sama dengan 15. Ini adalah saldonya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau jumlah debit lebih besar dibandingkan kredit. Nah, lalu bagaimana kalau sebaliknya? Ya, kalau sebaliknya ternyata kredit lebih besar dibandingkan debit. Ya, ini juga sama kasusnya ya. Ada debit, ada kredit ya. Kita buat dalam bentuk T, ada debit, ada kredit. Di mana ada 3 transaksi. Ya, transaksi pertama itu di debit 10, ya, 10.000. Transaksi kedua dan ketiga itu kebetulan ada di kredit. Jumlahnya masing-masing 3.000 dan 8.000 ya. Sehingga kalau kita jumlahkan yang debit itu adalah 10 sementara yang kredit adalah 11 ya. Sehingga hasil akhir antara debit dan kredit munculnya di kredit. Ini akan menjawab jika entry kredit lebih besar dari entry debit ya, maka akan memiliki saldo pada posisi kredit seperti itu ya. Nah, ya. Ini ya. Oke, ya. Saya lanjut. Nah, ini ringkasannya ya. Sebenarnya kalau kalian memahami ini, insya Allah akan lebih mudah. Seperti itu ya. Jadi apa? Pak Ina ma'al usri yusro, ina ma'al usri yusro ya. Apabila awalnya kita nggak paham ya, ya maka insya Allah akan mendapatkan jalan ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada ya saldo normal ya untuk debit. Ya, ternyata ada 2 komponen biaya yang masuk ke dalam ya saldo normal debit. Yang pertama adalah aset. Aset itu macam-macam, ada kas, ada bank, ada piutang, ada persediaan ya, perlengkapan, kalau ada mungkin ada pajak dibayar di muka,
ada biaya dibayar di muka, ada aset tetap dan aset lain atau aset tidak berwujud. Ya, itu masuknya kelompok aset. Dan apabila kelompok yang tadi saya sebutkan tadi, nama-nama yang tadi saya sebutkan, ya muncul, dia biasanya adalah di debit ya, saldonya debit ya. Ya, kalau bertambah dia di debit. Ya, jadi kas kalau bertambah itu di debit. Bank kalau bertambah itu di debit. Ya, piutang kalau bertambah itu debit. Ya, persediaan perlengkapan pajak dibayar di muka, ya, terus biaya dibayar di muka itu kalau bertambah itu di debit. Aset di debit. Ya, aktiva lain-lain atau aktiva tidak berwujud itu juga di debit. Seperti itu. Nah, kebalikan pada saat kas itu berkurang, ya dia munculnya di sini di kredit. Begitu juga bank. Pada saat ada pengambilan, ya isinya uangnya berkurang di bank untuk membayar, itu juga munculnya di kredit ya. Piutang juga sama ya, persediaan ya sama ya, pajak dibayar di muka, biaya, terus aktiva tetap sama aktiva tidak berwujud itu munculnya di situ ya, munculnya di situ ya. Nah, jadi ya kalau bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit. Begitu juga dengan beban atau biaya ya, pada saat ada biaya gaji ya, ada biaya apa itu posisinya nambah, muncul atau nambah, itu dia munculnya di sini nih di debit. Tapi kalau misalkan ada koreksi ternyata pembayarannya terlalu besar. Ya, harusnya nggak seperti itu pembayaran gajinya, ya. Harusnya ya tadinya dibayar dihitung secara total kok 100, tapi setelah dicek kembali harusnya cuma 90. Nah, berarti harus dikembalikan 10 ya, kelebihan 10. Nanti malah kebalikan di sini. Ya, itu berkurang kalau di sini ya, seperti itu. Ini 100, misalkan ini 10 berarti nanti totalnya 90. Sama seperti yang tadi. Sementara pada kolom yang lain, ya, sisi yang lain, itu ada yang namanya hutang, liabilities itu hutang, ada equity ya atau modal dan ada pendapatan. Nah, ini sifatnya berkebalikan dari sini nih, ya, dari yang debit tadi. Kalau yang sisi kredit ini, ya, pada saat dia bertambah itu malah munculnya di kredit. Nah, ini bertambah ini kalau kredit. Ya, sesuai dengan anak panah jangan lupa ya. Tapi sebaliknya, pada saat dia berkurang, ya, maka munculnya di debit. Nah, ini kan kebalikan dari sini, ya, dari yang tadi aset dan biaya. Ya, ini seperti ini. Ya, ini juga berkurang. Ini juga berkurang. Ya, contoh yang paling gampang misalkan hutang. Ya, perusahaan membeli barang, ya, tapi belum membayar, alias hutang. Maka di sini hutangnya bertambah itu dia munculnya di kredit. Ya, barangnya bertambah, berarti barang itu dianggap sebagai aset, munculnya di debit. Jadi debit kredit jumlahnya harus sama. Kalau ini kita hutang 10 juta ya belum bayar ya membeli barang, maka barang itu akan ya menambah aset ini ya jumlah 10 juta. Nah, karena kita belum bayar, maka hutang kita juga muncul 10 juta. Nah, terus kita bayar tuh ya dari 10 juta kita bayar misalkan 5 juta. Lalu ya, membayar 5 jutanya itu di sini di debit. Sehingga hutang kita awal 10 juta dibayar 5 juta, sisanya menjadi 5 juta. Nah, ya jadi kebalikan ya. Kalau hutang di kredit itu bertambah, ya kalau munculnya apa setiap ada hutang itu munculnya di kredit ya, alias bertambah, tapi pada saat dibayar munculnya di debit. Lalu kalau dibayar gimana nih Pak? Ya, kan ini sudah berkurang nih hutangnya ya. Nah, kalau misalkan ini berkurang, munculnya di hutangnya berkurang di debit ini, lalu kreditnya apa, Pak? Karena kalau misalkan kredit di sini nanti nambah lagi ininya ya hutangnya. Kreditnya nanti akan muncul yang namanya kas karena kita bayar. Kasnya ini berkurang di sini. Ya. Jadi hutangnya berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Ya, jadi imbang terus seperti itu. Lalu bagaimana dengan modal? Ya, modal juga sama. Apabila si pemilik modal ya menginvestasikan uangnya untuk perusahaan, dia akan munculnya di kredit ya alias bertambah. Tapi pada suatu saat kalau misalkan si pemilik itu mengambil uangnya, ya dia akan ya muncul di debit, artinya uang itu berkurang.
Ya. Jadi mudah ini sebenarnya ya. Jadi kuncinya ya dipegang yang ini aja ya, dipegang yang tengah-tengah ini ya. Kalau debat ya bertambahnya itu di debat semua ya. Kalau apa ini yang aset tadi dan biaya itu bertambahnya di debat, berkurangnya kredit. Tapi kalau yang ya hutang, modal maupun pendapatan itu kebalikan. Kalau dia bertambah malah di kredit. Tapi kalau berkurang malah di debat. Ya, seperti itu ya. Jadi sesimpel itulah ya, gampang. Insya Allah gampang ya. Nah, ini juga ya yang tadi. Nah, di dalam akuntansi ya itu kita mengenal adanya hubungan antara aset, hutang ya, maupun modal atau ekuitas. Di sini dinamakan dengan persamaan akuntansi, di mana secara basic itu rumusnya adalah aset sama dengan hutang ditambah modal. Aset ya sama dengan hutang ditambah modal. Ini harus sama. Kalau misalkan ini 10, ini 6, ini pasti 4. Ya jumlahnya harus 10 juga secara lebih total. Nah, kalau kita ya di-expand ya, diperluas ya, ternyata aset itu rumusnya aset sama dengan hutang. Ya, sementara ekuitas ini ya kalau dijabarkan lebih lanjut itu ada share capital ya atau modal ya modalisator ya di sini masuknya ke sini. Terus ada return earning, laba ditahan ya. Yang namanya usaha tentunya akan mendapatkan laba dan ini harus bertambah. Ya, ini bertambah terus ya. Ini kan bertambah ya. Lalu kalau ada dividen itu berkurang ya, karena dividen itu mengambil uang modal apa? Mengambil modal perusahaan ya oleh pemilik ya. Jadi berkurang di situ ya. Ya. Maaf, bukan bukan apa? Ngambil modal perusahaan. Jadi apabila perusahaan memperoleh apa? Laba, lalu berdasarkan hasil rapat ternyata harus dibayarkan dividen kepada pemegang saham ya baik itu pemegang saham ya mayoritas maupun minoritas ya, ini nanti akan dividennya berkurang ya mengurangi yang return earning ini maksudnya ya saya koreksi yang tadi. Nah dia akan bertambah apabila ada pendapatan ya, setiap ada pendapatan itu bertambah di sini ya di ekuitas. Lalu kalau ada biaya, dia akan berkurang. Jadi pendapatan, ya, kalau ada pendapatan masuk, ya, dan ada pengeluaran, ya pasti harus berkurang. Nah ini boleh ke sini nih, yang expenses ini boleh pindah ke sebelah kiri. Kalau misalkan ini pindah ke sebelah kiri, artinya aset ditambah expenses sama dengan liabilitas, ya, ditambah share capital, ditambah return earning, dikurangi dividen, ditambah revenues. Nah, sementara bagaimana untuk debit kreditnya, aturan debit kredit ya, itu sama seperti tadi ya. Kalau yang aset dan biaya kalau bertambah ya, ini plus ya. Kalau bertambah ini plus ya. Kalau bertambah itu di debit ya, ini kalau biaya, tapi kalau berkurang dia di kredit. Ini juga sama, kredit. Nah, bagaimana dengan yang hutang, share capital, yang return earning dan penjualan? Ini juga sama ya karena ini muncul di sisi yang sebelah kanan maka kebalikan kalau yang hutang ya share capital return earning sama revenue kalau bertambah malah di sisi kredit sementara kalau berkurang malah di sisi debit ini sesuai dengan tanda-tandanya ada min ada plus ya kalau kita sudah memahami yang ini mudah ya insya Allah mudah ya seperti itu ya. Jadi jangan kalian pernah khawatir ya terkait dengan akuntansi. Mudah kok ternyata ya. Kita lanjut ya. Oh ya sebelum kita lanjut bagaimana? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silakan ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin melanjutkan dan bertanyanya nanti pada saat akhir ya pemaparan itu juga disilakan ya. Boleh ya seperti biasa ya menulis di WA group boleh, menulis di email juga boleh ya, atau ya japri juga dipersilakan ya, bebas. Yang penting ya kalian paham itu adalah kebanggaan bagi ya, seorang pengajar seperti saya ya tentunya. Ya. Gak apa-apa dan memang kalian harus bertanya, ya. Nggak usah takut.
Jangan pernah ada pemikiran, ah, kalau misalkan saya sering bertanya, nanti saya dikira bodoh. Enggak, siapa bilang malah itu. Malah justru yang bertanya malah dia apa lagi menggali ya pemahaman dia gitu loh ya. Oh ternyata seperti ini gitu loh ya. Ya. Jadi jangan pernah takut ya. Kalau ya takut bertanya sesat di jalan ya. Saya cerita nih ya. Jadi ya dosen itu kan juga mempunyai ya, apa kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengabdian. Ya, ada yang menarik ini ya. Ini yang terkait dengan masalah akuntansi ya. Pada saat kita memberikan pelatihan kepada ya masyarakat ya dalam hal ini adalah biasanya mereka adalah pengusaha UMKM ya. Kebanyakan adalah yang apa mikro ya, mikro dan kecil. Itu mereka itu nggak paham sama sekali. Ya, jadi kalau misalkan kalian paham yang seperti ini, aduh ya, itu bisa membantu ya di masyarakat. Mereka itu banyak gak ngerti. Walaupun mereka itu pengusaha, tapi ternyata nggak ngerti gitu loh. Pokoknya mereka catat aja, ada uang masuk, ya 10, ya, ada uang keluar, ya berapa gitu loh. Catatannya kalau ditanya, ada nggak catatannya? Itu nggak ada bilang, ya, bilangnya nggak ada, ya. Dan mereka juga sering mencampur antara uang usaha dan uang untuk kepentingan pribadi. Jadi satu mereka, ya. Nah, kalau kalian nanti paham yang seperti ini, ya, kalian sampaikan aja. Akan sangat bagus seperti itu ya. Dan memang itu menjadi tantangan bagi kami ya untuk masyarakat ya apa pengusaha yang memang masih kecil ya yang memang belum paham mengenai akuntansi ya. Banyak hal-hal menarik. Ini masalah akuntansi saja, belum pajak. Mereka ini pajak nggak ngerti juga ya. Dan kalian kalau misalkan sudah dapat pajak, ayo gitu loh. Ya, kalian juga dapat berkontribusi karena kalian juga bagian dari masyarakat ya. Kami jelas ya mempunyai kepentingan di situ ya. Tapi karena kalian yang sering dekat ya, mungkin dengan apa masyarakat ya, itu akan lebih mudah seperti itu. Ya, bagus kok ya. Prospeknya sebenarnya kalau misalkan kita bisa membantu mereka ya, jadi satu kebanggaan. Ya. Apalagi sudah benar, mereka sudah bisa nyusun yang sederhana laporan keuangan, terus bagaimana apa pengaruhnya terhadap pajak gitu ya, pajak PPh 21 ya, karena mereka biasanya apa? Karena ini masih UMKM apa masih kecil ya mikro, berarti ya, yang terkait dengan pendapatan yang 4,8 miliar ya, kasihan ya. Jangan sampai mereka ditipu. Ya. Mereka itu adalah ya orang-orang yang mempunyai apa kepedulian ya untuk apa bisa bertahan ya di kondisi ya yang bagaimanapun ya seperti itu dan ini akan sangat membantu negara nanti ya seperti itu. Nah, ini ada contoh ya. Ya nanti kalau misalkan ada yang belum tanyakan tanya ya nggak apa-apa ya. Ini contoh mengenai ilustrasi apa double entry seperti apa ya. Di sini ada pemilik saham ya menanamkan modalnya 40.000 dan asetnya juga bertambah ya dan ekuitas juga bertambah. Nah, maka ya kalau kita buat persamaan yang tadi ada aset sama dengan hutang ditambah modal, maka dengan dia menyetorkan modal, maka asetnya bertambah 40 ya, ini di debit, sementara modalnya juga bertambah, ini di kredit ya. Jadi ini bertambah ya. Itu. Terus yang kedua, membayar ya tunai kepada sekretaris ya sebesar 600. Nah, karena membayar ya berarti ya ada beban yang dikeluarkan di situ. Nah, beban itu ya di sini ya muncullah ya beban 600 ya. Nah, karena bebannya 600 ya ini kalau dipindah jadi plus sebenarnya ya harusnya pindah ke sini nggak apa-apa. Tapi sepertinya modelnya sama seperti yang tadi persamaan yang di atas ya tinggal dilihat saja ya itu akan mudah. Nah, di sini kasnya akan berkurang ya kalau berkurang itu dikredit ya. Nah, jadi kembali lagi ke yang mas apa yang tadi ya. Ya, ada aset, ada beban, ya, ada kewajiban, ada apa ekuitas serta revenue. Ya, kalian berkutat di situ aja ya. Yang penting pahami debit kredit plus minusnya seperti apa. Insya Allah yang ini ya. Ya, tinggal melanjutkan aja pemahaman ya, tidak terlalu sulit.
Nah, kemudian ya, ini ada pembelian peralatan kantor. Pembelian peralatan kantor ya, harga 5.200 ya, dengan memberikan janji bayar 10% di bursa. Artinya hutang. Ya, kita beli barang tapi kita belum bayar. Artinya apa? Barang yang kita beli itu menjadi aset, sementara karena kita belum bayar, maka hutangnya juga bertambah. Seperti itu. Menerima kas ya untuk jasa yang diberikan ya. Karena menerima kas berarti uangnya bertambah. Pendapatannya juga bertambah ya, plus dan plus seperti itu ya. Nah, melunasi kewajiban. Melunasi kewajiban berarti mengeluarkan uang. Uangnya berkurang asetnya. Sementara hutangnya juga berkurang ya. Karena bayar ya, bayar kewajiban hutang ya. Karena bayar hutangnya berkurang tapi kas yang kita keluarkan juga menyebabkan ya, kasnya berkurang ya bagi perusahaan. Mengumumkan pembagian dividen ya sebesar 5.000. Nah, kalau mengumumkan itu belum membayarkan. Nah, kalau belum membayarkan berarti masih menjadi hutang. Ya. Jadi ya ekuitasnya berkurang, dalam hal ini adalah laba ditahannya berkurang 5.000 ya, tapi ya karena belum bayar ya, maka hutangnya bertambah ya. Kalau satu sisi berkurang ya, di sisi maka di sisi yang sama akan bertambah. Ya, sehingga ini sebenarnya kalau dijumlahkan ya sama-sama nol. Ya, akhirnya enggak hanya menambah satu sisi aja, tapi sisi yang lain mengurangi. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Mengkonversi sebuah kewajiban jangka panjang ya menjadi saham biasa. Mengkonversi artinya tadinya punya hutang jangka panjang, tapi perusahaan merasa nggak mampu untuk membayar. Ya, tidak mampu untuk membayar, maka ya perusahaan akan istilahnya mendiskusikan kepada si ya, kreditur tadi ya dengan cara itu tadi mengkonversi ya yang tadinya hutang menjadi modal. Jadi dia termasuk pemilik modal lah di situ ya. Sebagai contoh misalkan kalian punya perusahaan, terus kalian punya hutang ya. Terus kalian diskusi sama yang tadi memberikan hutang ya. Bagaimana kalau misalkan hutangnya saya jadikan saham ya, artinya pemilik perusahaan gitu loh. Nah, itu seperti itu. Nah, pada saat si ya orang yang diajak bicara tadi menyetujui, artinya hutangnya berkurang. Tapi satu sisi karena hutangnya itu dialihkan menjadi modal ya atau menjadi ya bagian dari pemegang saham seperti itu. Ya. Nah, kemudian membayar tunai sebesar 16.000 ya untuk sebuah mobil. Mobil itu aset ya, jasa pengiriman. Nah, di sini ya satu sisi asetnya bertambah ya, nilainya sebesar 16.000. Tapi karena membayar tunai berarti mengeluarkan kas. Berarti kasnya berkurang. Ya, jadi kasnya berkurang, tapi untuk kendaraan kita miliki atau kita mempunyai kendaraan bertambah seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini untuk ilustrasi double entry ini ada yang belum tanyakan ya. Ya. Atau kalau misalkan ya masih belum, nanti tinggal ya dicatat aja ya di dalam WA group ya atau email ya atau japri juga nggak apa-apa ya. Nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita bahas seperti itu. Ya. Gimana? Oke ya. Kalau misalkan ini saya lanjutkan ya. Nah, ya, tadi itu contoh sederhana ya terkait dengan transaksi dan bagaimana perlakuan jurnalnya. Ya, antara jurnal ya, debit, kredit dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Nanti pada saat pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan penjurnalan tadi ya akan kita dibuat yang lebih ini lagi yang lebih kompleks. Kalau tadi cukup sederhana ya. Jadi tolong pahami ini dulu, pelajari dulu ya. Terutama yang bagaimana kalau debit bertambah ya, debit kredit berkurang dan sebagainya ya. Yang dua kelompok tadi ya, persamaan akuntansi ini tolong kalian pahami ya, dipelajari ya. Tidak mudah tidak sulit kok ya.
Asal kalian tidur, ya, tempelin aja tuh di sini, ya, insya Allah. Ya. Kalau kalian sering baca, oh ternyata nanti akan ya, paham dengan sendiri. Lanjut ya. Tadi itu ada kelompok yang namanya equity. Dan ini muncul di dalam statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, di dalam equity ini ada ya namanya share capital ya atau saham, investasi istilahnya kalau misalkan apa yang sering kita dengar. Oleh siapa? Oleh pemegang saham, oleh pemilik perusahaan seperti itu. Ya. Nah, lalu ya ada juga yang namanya ya return earning, ya laba ditahan. Yang namanya usaha, ya tentu ada keuntungan atau laba yang dikumpulkan dari tahun ke tahun untuk pengembangan perusahaan. Nah, dan dari return earning ini ya kadang juga dibagikan dalam bentuk dividen. Ya. Tentunya berdasarkan kesepakatan pada rapat umum pemegang saham. Ya, setelah rapat nanti putuskan, oh return earning laba ditahannya sekian, ayo kita bagi sekian. Seperti itu. Nah, return earning itu juga berasal dari laporan laba rugi, ya. Di mana di dalam laporan laba rugi itu berisi pendapatan dikurangi dengan biaya, ya. Itu seperti itu ternyata ya, return earning. Nah, ini adalah siklus akuntansinya di mana ada transaksi tadi sudah menjurnal ya. Ya tadi sudah antara yang apa? Posisi yang sebelah kiri ya aset ya dan sebelah kanan ada kewajiban dan modal seperti itu ya atau kalau misalkan nanti lebih dijabarkan lagi ada debit kredit untuk masing-masing akun ya nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya itu hanya untuk ini dulu ya posting nah setelah itu diposting itu laporan keuangannya ya laporan keuangan itu diposting ya yang kelompok kas itu dimasukkan kas, yang kelompok bank dimasukkan ke bank, yang persediaan dimasukkan persediaan, ya, yang berkurang untuk hutang, untuk modal dan sebagainya itu juga nanti dimasukkan ke dalam kelompoknya masing-masing. Lalu dibuatkan neraca saldo, yang neraca saldo itu adalah neraca sementara, ya, masih kasar istilahnya, data-data kasar. Lalu ada penyusuan, ya, jurnal penyusuan. Jurnal penyusuan adalah ya apabila ya kita membayar sesuatu tapi kita belum mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita bayar. Contoh ya, apabila kita membayar sewa rumah, misalkan paling gampang. Sewa rumah itu biasanya dibayar bukan hanya sebulan ya, tapi misalkan setahun gitu loh. Itu biasanya dibayar di muka kebanyakan. Nah, kita bayar dulu itu, tapi kita belum make rumah itu ya. Belum merasakan manfaat dari rumah yang kita sewa. Ya. Nah, itu perlu disesuaikan, namanya jurnal penyesuaian. Ya. Lalu ya ada juga yang melanjutkan setelah jurnal penyesuaian dilakukan adalah ke neraca saldo yang disesuaikan. Nah, ini setelah disesuaikan tentunya ya. Jadi yang tadinya berapa, yang tadinya misalkan sewa tadi ya 12 juta tapi sudah kita pakai misalkan selama 6 bulan ya sehingga menjadi 6 juta ya. Sehingga nanti di neraca saldonya ya sewa dibayar di mukanya ya menjadi 6 juta bukan 12 ya. Lalu dari situ ya langsung kita ya tarik ya mana kelompok laba rugi, mana kelompok neraca ya itu nanti akan menjadi laporan keuangan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan menutup entry ya. Jadi laporan keuangan yang sudah dibuat selama 1 tahun atau mungkin bulanan tergantung kebijakan perusahaan ya itu nanti ditutup ya supaya artinya kegiatan yang lalu itu dianggap sudah selesai ya. Maka nanti dibuatkan jurnal penutupan. Nah, setelah selesai baru dibalikan lagi ya supaya siap untuk digunakan pada bulan atau tahun berikutnya. Ya, itu siklus 1 akuntansinya. Selanjutnya ini contoh kalau misalkan ada penjurnalan seperti ini ya. Nah, ini jurnal contoh ya, pemegang saham menginvestasikan uang 15.000 dalam perusahaan ya, dalam bentuk saham biasa. Ya ini contoh misalkan September ya tahun 2011. Ini jurnal umum ini ya dengan kode J1 mungkin jurnal halaman 1 ya paling mudah. Ini account title-nya dan penjelasannya. Di sini ada cash ya karena kita menyetorkan uang jadi cash-nya bertambah. Sementara
modalnya juga bertambah. Dalam hal ini adalah share capital. Jadi debitnya bertambah, kreditnya juga bertambah. Nah, ini debitnya 15, kreditnya juga 15 ya. Ini contoh postingnya sederhana. Lalu setelah posting setelah ada jurnal tadi, lalu kita posting ya. Nah, cara mempostingnya ini ya dari jurnal umum ini tadi ya J1 ini ada dua kelompok nih ya. Satu adalah cash yang bagian dari aset, sementara yang kedua adalah share capital bagian dari ekuitas. Ya. Maka tanggalnya kita buat sama ini keliru ya, bukan 2010 tapi 2011 ya. Sini namanya langsung dijelaskan cash ya, di dalam buku besarnya itu cash. Langsung ini nama ini. Ya, nah langsung cash ya. Lalu ya, ini nomornya 101. Lah ini nomor 101 berasal dari mana, Bapak? Ya. Ini berasal dari kode akun namanya ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan itu ada pembuatan akun di mana kelompok aset ya, kelompok aset ya, itu nanti ada aset lancar. Aset lancar itu kodenya adalah 1 ya atau 10 boleh. Ya, 1 atau 10 atau 100 boleh, enggak masalah ya. Jadi tergantung mau dibuat 1 digit, 2 digit, 2 digit atau 3 digit. Kalau misalkan hanya 1 digit berarti angka 1 doang. Kalau 2 digit berarti angka 10. Kalau 3 digit berarti angka 100. Nah, cash ini adalah menempati urutan pertama sehingga muncul angka 1 ya. Ya, cash berarti kalau misalkan ini 2 digit ya berarti 10 ya berarti 1. Atau kalau misalkan dia 1 digit berarti 1 ya, sementara cash itu mempunyai urutan 01 seperti itu. Ya. Dan sini ya, karena tadi cash ini adalah di debit, di sini juga muncul di debit. Ya, sebesar 15.000 ya. Dan ini saldo akhirnya 15.000 ya. Tadi ya, kalau debit lebih besar dibandingkan kredit, maka saldonya munculnya di debit seperti ini. Ya, karena ini kreditnya nggak ada, masih 0, maka jumlah saldo akhirnya adalah 15. Ya. Dan sini referensinya adalah J1 ya atau mungkin jurnal halaman ke-1 ya, biar memudahkan nanti kalau misalkan ada kekeliruan ya langsung dicari adanya di mana ya, tinggal dicari ke sini. Ya. Ini adalah general ledger yang pertama. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Nah, ini yang kedua. Share capital ordinary. Ya, ini karena share capital ordinary itu yang kedua. Ya. Ini ya cara nyusunnya sama ya. Kita munculkan dulu tanggalnya. Penjelasannya ini sebenarnya mau ditambahkan boleh, tidak juga nggak apa-apa. Ya. Karena ini sebenarnya sudah menjelaskan di sini. Ya, di judulnya itu sudah jelas. Ada cash berarti yang terkait dengan cash semuanya. Cash bertambah, cash berkurang nanti munculnya di cash. Share capital ya atau modal saham ya bertambah berkurangnya juga akan muncul di sini ya, tidak boleh ke lain-lain, ke lain tempat maksudnya. Ya. Nah, lalu ya kalau tadi ini adalah munculnya di debit, nah sekarang di kredit ini. Ya karena ini share capital munculnya di kredit tadi ini. Nah, ini tinggal pindahkan aja ke sini. Nah, berhubung tidak ada pengambilan saham ya, maka saldo akhirnya sama dengan ya, yang disetor ya, sama-sama 15. Lalu bagaimana sekarang ini ada kode 311 Pak? Ya, nah itu kembali lagi seperti tadi ya terkait dengan kode. Kalau aset lancar ya itu kodenya 1. Ya, aset ya tetap ya itu juga kodenya 1. Sementara untuk kewajiban atau hutang ya itu muncul yang sebelah kanan itu kodenya 2. Sementara untuk ekuitas atau modal kodenya 3 ya. 311 itu asumsinya yaitu tadi ya. 3 itu adalah bagian dari modal ya, sementara 11 mungkin urutan ya. Urutan terkait dengan share capital tadi. Ya, atau sebenarnya dua angka sebenarnya. 31 itu adalah bagian dari ekuitas, sementara 1 adalah urutan pertama ya, akun pertama namanya share capital. Nah, share capital seperti ini ya. Nah, ini juga sama ya, referensinya adalah J1 mengarah ke sini ya. Jurnal halaman pertama. Nah, lalu ya tinggal kita hubungan aja ya. Kalau kita tarik kan seperti ini ya. Yang 101 ya, dia munculnya ke sini. Ya, bagian dari sini. Sementara yang 311 dia tariknya dari sini. Sementara yang angka debit maupun kredit untuk masing-masing ya, ya ini. Ini adalah ya kredit ya. Ya, sementara debitnya yang seperti tadi ya. Nah, debitnya ini ya tariknya ke sini nanti.
Ya, jadi sama sebenarnya. Ya, jadi yang perlu diperhatikan bahwa yang namanya posting ya itu mentransfer ya dari jurnal ke buku besar. Kalau jurnal kan macam-macam isinya. Ya, ada yang aset ya, ada yang modal, ada yang hutang, ada yang beban dan sebagainya, ada yang pendapatan. Nah, di dalam buku besar ini ya pada saat kita memposting nanti dikelompokkan masing-masing. Yang kas ya jadi satu. Yang apa? Hutang ya jadi satu ya. Terus yang apa? Beban ya bebannya juga harus sama ya. Bukan semua beban itu jadikan satu bukan ya. Hanya beban yang sama saja yang dimasukkan ke dalam buku besar ya. Intinya sama. Ya sama seperti kita kuliah lah ya. Kita kuliah kan biasanya membuat apa? Buku itu berdasarkan mata kuliah masing-masing ya. Mata kuliah A berarti buku yang ini, mata kuliah B berarti buku yang ini, mata kuliah C ya buku ini. Ini sama ya. Jadi yang A itu jangan sampai ya dipakai untuk yang materi B. Begitu juga yang B tidak boleh mencatat untuk materi yang A. Nah, ini sama seperti ini. Ya, gambaran mudahnya seperti itu. Ya, mengenai buku besar. Ya, ya seperti itu. Ya. Sudah selesai ya. Silakan kalau ada yang bertanyakan ya. Ya, terkait dengan hal-hal yang sudah dipaparkan sebelumnya ya. Bebas ya seperti itu. Silakan ya. Pokoknya ya, apa yang menjadi unek-unek kalian tanyakan saja ya. Ya, seperti itu. Dan yang tadi saya sampaikan di awal, ini akan mempermudah seandainya kalian sudah ya belajar ya mengelola keuangan kalian ya, dengan cara mencatat. Itu yang paling utama dulu. Catat aja dulu. Penerimaannya berapa, terus pembelian keluarnya itu ya, apa saja, tanggalnya berapa, belinya apa dan sebagainya. Kalau itu sudah kalian lakukan, itu tahap pertama kalian sudah sukses. Tinggal tahap kedua ke jurnalnya. Untuk jurnal, ya kalian tadi yang pelajari tadi. Ya, apabila debitnya bertambah, itu nanti munculnya di mana. Ya. Kalau misalkan nanti ada apa, pembayaran hutang, ya, nanti munculnya di mana pada saat bertambah hutang di mana, pada saat kita membayar hutang di mana. Nah, itu tadi. Ya, jadi sangat mudah menurut saya. Ya. Baik, ya. Kalau ya kalian masih belum menemukan pertanyaan, ya, maka saya welcome ya kalian membuat aja nanti apa pertanyaan ya sesuai dengan materi ini atau kalian bisa membaca-baca dulu ya bisa dari materi yang sudah di-upload atau kalian mencari referensi lain yang ya mempunyai topik yang sama. Tanyakan saja, nggak usah takut, nggak usah berpikir macam-macam. Ya, insya Allah ya keyakinan saya kalian pasti bisa. Ya, ilmu akuntansi ini ya nanti akan berguna. Ya, nanti setelah akuntansi nanti juga harus diimbangi dengan apa? Perpajakan kalian harus paham. Ya, lalu kalian ya syukur-syukur bisa audit. Ya, akuntansi syariahnya seperti apa, pemerintahnya seperti apa, ya itu akan sangat bagus dan ini akan menjadi modal besar bagi kalian ke depannya. Oke, gitu aja ya. Eh, kalau ada pertanyaan saya tutup pertemuan kita di siang hari ini ya. Ya dengan membaca doa akhir kuliah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah birabbil alamin ya. Baik, terima kasih ya. Kita ketemu ya di pekan depan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.